Masih ada Tuhan bagiku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang sayang, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan Kau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, Tuhan. Kami percaya hadir di tengah kami, yang memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, Tuhan. Engkau berkati seluruh pelayan dan jemaat-Mu pada siang hari ini, biarnya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan Yesus bersorak-sorai mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini Tuhan kami bahkan hanya untuk saja Bapa. Dan nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Semuanya bersukacita pada hari ini. Semuanya sukacita ya. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang memberikan sukacita kepada setiap kita. Kita mau angkat suara kita, puji dan serukan nama Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita.
nyanyi bagi Dia. Kita mengangkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, menari dan bertangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak karena kasih-Nya telah datang nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Katakan sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesaran kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, bagi Dia. Puji nama Tuhan. Kita mau terus nyanyi di dalam Tuhan. Amin. Sekarang kita mau tinggal dekat di dalam Tuhan. Karena kita percaya ketika kita dekat di dalam Tuhan, kita akan menang. Puji nama Tuhan. Kita mau kata lagu ini. Tinggal dekatmu aman, hidup dalamku menang. Kau yang megang hidupku di tangan-Mu. Kau menangguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan Kau perisaiku. Badai tak akan ku tetap takkan aku mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan lagi, tinggal dekatmu aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tangan-Mu. Kau menangguhkanlah aku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sekali katakan, Tuhan Kau perisaiku. Amin.
tiba tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan sekali lagi, takkan ku ragu mengikutimu. Puji nama Tuhan, kita takkan ragu mengikuti Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhanlah perisai hidup kita. Lewati badai apapun tantangan itu, Tuhan yang berserta dengan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kami sukacita yang melimpah Tuhan Yesus, yang terus mengalir dalam hidup kami, dalam keluarga Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Kita mau katakan lagu ini, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu Yesus. Tuhan, inilah hidupku, segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Dan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Biar lagu ini boleh menjadi semangat untuk setiap kita. Tuhan, inilah hidup kita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yesus. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencana-Mu,
bumi penuh kemuliaan-Mu, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Saya serahkan ke Bapaknya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Bapa yang baik. Kami sembah Engkau Tuhan. Mengagungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, sebab Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami Aba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Engkau sudah menyertai kami, memimpin kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau telah penuhi setiap kami. Relung hati kami dengan Roh-Mu yang kuasa, yang penuhi kami tak henti-hentinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau ajari kami agar setiap kami boleh mengerti kebaikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang baik dan sangat baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan bersyukur selalu untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan berkati setiap kami yang menerimanya juga. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi, shalom. Ya, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Meti coba pakai handphone kamu. Saya punya handphone hang. Sudah kalau nggak salah. Ya, halo. Suaranya nggak kedengeran. Halo. Oh iya, kedengeran ya. Puji nama Tuhan. Ya, kita mau buka firman Tuhan, saudara. Handphonenya agak hang. Jadi di sana masuk saya yang nggak kelihatan, tidak terdengar. Kita buka firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Sudah. Ya, kita baca sama-sama firman Tuhan. Sebentar saudara, saya mau coba ganti handphone dulu ya.
Lalu ini gimana nih? Saya leave dulu saudara ya. Iya, puji nama Tuhan. Terus dimatiin Maaf Tante Ya. Ona, device-nya dipakai satu saja. Biar Iya, tidak. iya sih. Lagi matiin dulu. Oke. Sudah? Iya. Puji nama Tuhan, kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11. Kita sama-sama baca saudara biar kita semua diberkati. Nah, pelayanan untuk pendamaian. 11, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. 12, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang mana kita sudah lalui ya saudara. Kita boleh melakukan ibadah Paskah dengan begitu luar biasa. Terus di sini dilanjutkan dengan Tuhan yang disiksa, Tuhan yang mati, Tuhan bangkit untuk kita semua. Amin. Jadi di sini yang dibilang pelayanan untuk pendamaian. Dan saya mau ambil dari ayat 18. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami ini di sini ya kita tahu kan Rasul Paulus dan
penginjil-penginjil lainnya. Kita percaya apa yang dibilang pendamaian. Ya, kita lihat contoh sekarang ini di dunia aja seperti Ukraina dengan apa? Negara apa namanya? Soviet ya. Itu Indonesia dibilang Indonesia coba mendamaikan. Susah saudara. Yang dulu-dulu pun masih ada yang di jalur Gaza Palestina dengan Israel. Susah untuk didamaikan. Susah. Dan sekarang kita manusia mau berdamai dengan Allah. Berdamai kita dengan Allah itu melalui Yesus Kristus. Amin. Dia boleh teraniaya karena kita. Dia boleh pikul salib karena kita. Sungguh luar biasa, saudara. Di sini Rasul Paulus melakukan pelayanan yang luar biasa, penginjilan yang besar-besaran yang dia lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Tetap Tuhan, Allah memakai Yesus untuk setiap kita, saudara. Dia pakai anaknya menyelamatkan umat manusia. Kita percaya Yesus sudah melakukan sungguh luar biasa. Dan di sini diminta supaya setiap kita juga boleh mendamaikan satu dengan yang lain. Kita percaya. Jadi jangan kita benar susah untuk berdamai ya. Apalagi kalau sudah bermusuhan yang sangat luar biasa. Kayak, aduh gue gak bisa deh. Gue gak bisa maafin dia deh. Gak bisa. Udah jengkel banget. Kesel banget. Tapi intinya di sini Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau pelayanan untuk pendamaian. Melakukan, ya kalau teman kita boleh seperti itu berantem, kita bilang ya udahlah. Atau kadang, udahlah nggak usah didamain gitu. Karena kalau perselisihan kita yang bagi tengah-tengah, kita gampang. Kita tidak tahu perasaan mereka kiri kanan ya. Dan ya udahlah damai lah. Lu nggak tahu sih perasaan gue bagaimana. Lu nggak tahu sih dia bikin gue bagaimana. Itu yang kita nggak mau. Kita yang sebagai penengah tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, saudara ya. Tapi di sini Tuhan mau kita berdamai dengan apapun. Dan Rasul Paulus pun menginginkan seperti itu. Karena kita percaya seorang Paulus ini yang luar biasa. Dia boleh menjadi penjalan. Tadinya orang yang dibilang yang tidak baik menjadi yang luar biasa, menjadi baik. Karena dia mau benar-benar mengikut Tuhan Yesus ya. Dia benar-benar mau melakukan tugas sebagai penginjil. Dia ambil semua. Dia ajak setiap orang untuk melakukan pelayanan yang luar biasa. Dan kita percaya, di sini Tuhan mau supaya kita juga boleh melakukan yang luar biasa. Karena kita lihat, perang boleh terjadi, negara banyak yang ikut campur supaya damai, tidak bisa. Jangankan yang dibilang negara ya, pribadi lepas pribadi aja, kita yang jadi penengah aja bisa kita juga yang kena. Tapi kita percaya kalau roh Tuhan ada pada mereka, dan pada saat itu kalau mereka lagi beradu, kita bilang, stop, kamu harus begini. Gak bisa ya saudara ya, kita harus pakai waktu. Dan juga seperti yang terjadi di negara-negara lain, sama pakai waktu. Kita juga pakai waktu dalam kehidupan kita. Kita percaya kita mau yang terbaik untuk setiap pribadi lepas pribadi, dan Tuhan juga menginginkan segalanya yang lebih baik untuk pribadi lepas pribadi, karena dia tidak mau anak-anaknya hidup dalam kekacauan, hidup dalam perselisihan. Itu yang Tuhan tidak mau. Jadi di sini
Allah mendamaikan kita manusia lewat Yesus Kristus, yang mana dia pikul salib, dia lakukan, dia dicabik-cabik, dia dipecut, dia boleh ditaruh ini kepala ini mahkota, tapi mahkota duri, saudara. Kita percaya semua yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita, dari kepala, badannya yang dicabik-cabik, Tuhan sudah menanggung segalanya untuk setiap kita. Amin. Dari kepala yang mana sakit, Tuhan sudah tanggung semuanya. Badan-badan kita yang sakit, Tuhan sudah udah tanggung semuanya, saudara. Dengan cambukan itu sakit yang luar biasa. Yang dibilang cambuk seperti ada kaitannya ya, saudara. Itu mencambuk, itu kalau dia sekali tarik, itu isi pun ikut keluar, saudara. Bagaimana rasanya? Dan kita lihat, saudara-saudara kita boleh mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, yang baru kemarin ini kita saksikan. Saya lihat di medsos, saudara. Dia boleh tersalib, tapi pas dipukul dia marah, saudara. Sedangkan situ dia kan contohnya seperti Yesus, tapi dia marah karena sakit, saudara. Apalagi yang terjadi dengan Yesus yang benar-benar luar biasa, tapi dia nggak marah, dia hanya teriak karena sakit, saudara ya. Dicambuk, aduh, kita dipecut begitu aja sakit, apalagi ini yang pakai cambukannya luar biasa. Itu saya saksikan itu, maksudnya bukan saksian yang Tuhan Yesus ya, saksikan yang di medsos. Saya melihat yang di medsos, dia marah, saudara, dia ngamuk. Saya jadi tertawa, saya bilang, gimana Tuhan Yesus ya? Kita dipecut sedikit aja sakit. Jadi saya bilang luar biasa Tuhan kita, yang dia boleh mengambil semuanya, dia boleh berkorban buat dunia. Jadi kita percaya setiap kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Diselamatkan dari sakit penyakit, diselamatkan dari segala mara bahaya, diselamatkan dari segala-galanya, saudara. Tinggal kita yang boleh lanjutkan hidup kita. Dia boleh berikan segalanya bagi kita. Tinggal kita yang melakukan selanjutnya. Kita yang bisa menjaga diri kita sendiri dan bagaimana mau benar dan tidak benar itu setiap kita pribadi. Amin. Karena Tuhan sudah melakukan tugasnya. Yesus, dia mau memperdamaikan manusia dengan Bapaknya. Dia boleh tersiksa, dia boleh teraniaya, saudara. Benar-benar yang luar biasa. Yang di ayat 17, saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, puji nama Tuhan. Karena pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Benar-benar dia ambil alih. Dia mau menanggung dosa setiap kita, saudara. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan di sini Rasul Paulus dalam penginjilan pun dia mengajak, kalau kita sudah diperdamaikan, lakukanlah. Ya benar, kita bilang ya, mulut bicara, tapi daging itu lemah, saudara. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita percaya, kita mau lakukan yang lebih baik. Amin. Kita mau menjalankan segala yang lebih baik. Dibilang, iya, bisa ngomong benar, bisa ngomong, saudara. Untuk melakukannya itu berat. Tinggal kita pribadi, kalau kita tidak mau penuh dengan dosa, kita kurangi dosa kita, kurangi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit belum tentu habis ya. Belum tentu habis. Sedikit dan sedikit dan sedikit. Karena kita percaya, kalau kita kurangi dosa,
Damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan setiap kita. Karena itu yang Bapa kita mau. Dan itu pun yang kita mau. Kalau ada damai sejahtera, ada sukacita, pasti ada kasih, ada senyum selalu, saudara. Biar hidup berat, hidup susah, tapi ada senyum karena ada damai sejahtera. Apalagi kalau yang punya hartanya banyak, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ada damai sejahtera, saudara. Kita percaya, karena damai sejahtera itu ada dalam setiap kita. Tinggal kitanya saja yang mau menerima, mau melakukan, tidak. Biar damai sejahtera itu tetap di dalam kehidupan kita. Ada sukacita, selalu ada senyum yang manis, yang terbaik. Seperti kita kalau melayani saudara. Kita di depan pintu, melayani tamu. Ya, bukan hanya di gereja ya. Kita jadi penerima tamu untuk seperti orang nikahan atau ya jadi penerima tamu lah. Kalau kita mukanya asem gitu, yang salaman juga, orang ini mukanya apalagi kalau kita di gereja. Jemaat itu mau kita sambut walaupun pahit di dalam, saudara, tapi tunjukkan senyum kamu, ada damai sejahtera buat dia. Kalau emang kita nggak ada damai sejahtera, tapi coba senyum sedikit, lebarin bibirnya, saudara, karena kita percaya dia yang datang, dia mau menerima sukacita. Kalau kita yang nerima aja sudah nggak sukacita, bagaimana dia menjadi duka cita, bukan jadi sukacita. Pelayannya mukanya kayak begitu banget sih. Itu saudara. Kita mau melayani, tapi muka kita masam, pahit. Yang dilayani juga, udah deh, gue gak mau lagi, maaf aja deh. Udah pahit duluan. Karena lihat muka kita udah asem, pahit, udah gak enak. Yang dilayani pun gak mau, saudara. Ibu yang layani aja mukanya kayak gitu. Kayak kepahitan banget. Gimana kita yang dilayani? Benar, saudara. Kalau yang melayani aja pahit, gimana? Bisa ke transfer. Mereka yang dilayani pun akan dapat roh kepahitan, saudara. Kalau kita senyum, itu tanda ada sukacita di dalam sini. Tapi yang tadi saya bilang, walaupun pahit di sini, tapi untuk melayani, kita menjadi asyir, kita harus tetap senyum, saudara. Haleluya. Selamat datang, Tuhan Yesus berkati. Itu, dengan senyum. Kata orang, munafik dong. Ya sekarang, Anda seorang pelayan. Kita mau menjamu yang terbaik. Mau berikan yang terbaik bagi mereka yang datang. Walaupun, kan dibilang, kita mau melayani pekerjaan Tuhan, kita tinggalkan orang tua kita tinggalkan masalah kita. Benar. Emang masalahnya tetap ada di sini nih. Tapi senyum ini nggak bisa, saudara. Nggak bisa dibilang, kalau pahit, jadi nggak bisa senyum. Kalau gitu jangan melayani dulu. Mundur. Pak, untuk saat ini, saya ini dulu ya. Kasih alasan yang pasti. Jangan kita melakukan pelayanan dengan hati yang pahit dan akan transfer kepada orang yang kita layani. Jadi pahit juga, saudara. Dia pulang itu duka cita, bukan sukacita. Baru datang aja udah duka cita. Apalagi nanti dengar firman Tuhan yang kata harus memberi, harus perpuluhan. Itu kan kadang umat itu kurang suka. Tapi kita percaya, itu semua ada di firman Tuhan. Ya saudara, pelayan Tuhan berkata-kata bukan seenaknya aja, tapi yang dia katakan emang ada di firman Tuhan, saudara. Karena kita tahu, firman Tuhan, kita disuruh membawa firman Tuhan, apa yang ada di sini harus kita katakan. Tapi kalau pas kena hati,
firman Tuhan kena banget sama gue loh. Apa dia tahu masalah gue? Kan enggak. Pelayan Tuhan di atas mimbar, dia mana tahu persoalan hidup kita, saudara. Tapi pada saat kita datang untuk dengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu jatuh pas kepada kita, kita percaya Tuhan mau bentuk kita di dalam prosesnya Tuhan. Kalau kita mau menerima, menjadi berkat yang luar biasa. Kalau kita tidak menerima, kita pahit dan pahit dan pahit dan pahit. Tidak ada manisnya, saudara. Karena dibilang proses. Di dalam kehidupan ini kita proses. Mau duka, mau senang, itu proses. Balik ke dalam pribadi kita masing-masing, saudara. Terima usulan yang enggak enak. Dia nih orang seperti ini. Kita terima aja. Next-nya nanti bagaimana? Kita terima, percaya, saudara. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap kita. Dalam segala perkara kita minta campur tangan Tuhan. Iya kan, saudara? Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Tuhan, yang mana Dia sudah mengorbankan segalanya buat kita. Jadi jangan kita ambil langkah tegap dengan gue bisa. Salah. Percaya. Kalau kasih sedikit saja, Roh Tuhan bekerja dalam diri kita. Percaya. Ada solusi, ada jalan keluar yang terbaik, saudara. Karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalin Tuhan. Gak pernah ingat Tuhan. Apalagi kalau, lagi sukacita. Gak pernah ingat Tuhan. Itu bagi pribadi ya. Tapi kita percaya yang ikut Zoom ini sudah beda. Amin. Dan kita percaya di sini. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Karena kita percaya Bapa kita di surga mau yang terbaik, anak-anaknya yang terbaik. Hadir memuji Tuhan sama-sama. Kita yakin kalau kita mau bersuka cita, pasti Roh Tuhan penuhi kita, saudara. Kalau kita mau menyanyi, memuji Tuhan, pasti ada sukacita. Walaupun di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya itu harus seperti itu. Mau ke sana senang, ke sini senang. Biar lagi sakit, nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Pasti percaya. Pasti kita selalu senang. Walaupun, badan gua nggak enak, perut gua nggak enak. Tapi hati ini, kan hati nggak enak. Emang hati nggak enak karena bawaan dari sakit perut atau badan kita. Tapi Roh Tuhan yang ada dalam setiap kita pasti menyukakan hati kita, saudara. Walaupun dalam keadaan apapun, kita percaya Tuhan mau yang lebih luar biasa untuk setiap kita. Karena itu dia sudah mendamaikan kita dengan Allah, dengan pengorbanannya yang luar biasa. Yesus Kristus. Dia dicabik-cabik, dia ditendang, dengan segala macam, saudara, dia tersalibkan. Sakit ya, saudara. Kita ketusuk jarum aja, apalagi tangannya yang diinin pakai paku, saudara ya. Bagaimana rasanya? Sungguh luar biasa, saudara. Tapi dia mau melakukan untuk setiap kita. Karena dia anak yang dengar-dengaran sama bapaknya. Lakukan tugasmu. Kita lihat juga Bapak Abraham yang mau mempersembahkan Ishak. Dan Ishaknya aja sendiri tanya, Pak, ini yang mau disembahin siapa? Apa?
Karena nggak ada. Dia nggak tahu kalau diri dia, saudara ya. Tapi Bapaknya dengan benar-benar dengan kasih, iya nanti disediakan. Benar. Tuhan menggantikan apa yang mau dipersembahkan. Itu benar-benar luar biasa, saudara ya. Dia boleh lakukan, Bapak Abraham, ikutin apa kata Tuhan, jalan, bawa semuanya naik ke gunung, bawa bakarannya, semuanya. Anaknya diajak bawa juga jalan. Tapi dia ya nggak tahu kalau dia yang mau dipersembahkan. Tapi di situ Tuhan melihat. Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan nggak melihat muka, saudara. Tuhan lihat hati. Kalau kita lihat muka kan, orangnya nggak senyum. Udah deh. Yang dalam ini, saudara. Makanya kita percaya. Hati kita cuma sejengkal, saudara ya. Dari dada nih kita jengkal. Tapi nggak bisa diukur. Tuhan dapat melakukan itu. Semua anak-anak yang ada di dunia ini, dia dapat mengukur hati kita. Sedalam apa kasihmu. Sedalam apa cintamu kepada saya. Itu yang Tuhan tahu di dalam setiap kita, saudara. Karena kita pun tidak bisa mengukur hati suami kita sendiri. Anak-anak kita tidak dapat kita ukur. Tapi dengan cara kita tahu, oh iya, mereka sayang. Jadi di sini dibilang benar-benar luar biasa, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, pelayanan untuk pendamaian, itu yang dia mau. Dan kita pun mau melakukan itu, saudara ya. Kita mau melakukan, dan saya percaya kita boleh lakukan itu. Kita siap nggak untuk dikunjungi satu persatu? Halo, shalom semuanya. Siap didatangi? Ya, Mama Yoel, siap? Oh, haleluya. Tuhan berkati ya. Dan kita percaya, kita sudah mempersiapkan diri untuk onsite, saudara ya. Jadi kita mau lakukan. Gimana Bapak Gembala, Pak Johan? Kita kunjungan satu persatu. Siap? Di mana nih Bapak Gembala suaranya? Pak Johan? Siap lakukan kunjungan satu persatu? Siap. Haleluya. Ya, kita lakukan, mulai lakukan, Pak. Karena kita, bagaimana? Ya. Oke, Bapak Gembala udah siap. Puji nama Tuhan. Sepertinya kita mulai sore ini ya, Pak. Sore ini mungkin mulai kali ya. Belum bisa? Belum bisa. Kalau sore ini saya masih ada pekerjaan. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, kalau gitu kita mulai minggu depan. Minggu depan. Nah, untuk saat ini saya minta izin karena saya sudah prepare. Kami ada kunjungan buat ada 2 keluarga yang sakit, Pak. Siapa? Siapa yang sakit? Erika. Sama satu lagi. Ibu siapa tuh? Ibu Sinurat. Ibu Sinurat. Jam berapa, Bu? Nanti sore jam 4-an, sekitar jam 4-an. Gitu, Pak. Sekitar jam 4. Coba nanti ya, kalau mudah-mudahan sih pekerjaan saya bisa selesai, saya sih ya kita sama-sama. Jadi itu mau kami kunjungi karena sakit itu, gitu Pak. Baik-baik ya. Oke, itu aja. Ya.
Terima kasih Pak Kepala. Dan saya lanjutkan. Puji nama Tuhan. Dan ini namanya pelayanan, saudara. Kita mau lakukan, kalau yang sakit maupun yang tidak sakit, kita kunjungi saudara karena kita mau mulai start lagi untuk onsite. Kita percaya Tuhan boleh pimpin setiap kita melakukan. Tuhan mau yang terbaik, saudara ya. Di dalam setiap kita juga mau yang terbaik untuk setiap kita, kehidupan kita. Kita percaya Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Dia boleh melakukan. Dia boleh menuntun kita. Karena kita percaya jalan yang kita lalui, ya kita tidak tahu jalan itu seperti apa. Tapi kalau kita pegang tangan Tuhan, Tuhan yang jalan duluan, baru kita amin. Seperti anak kita aja, kalau kita tuntun kadang dia di belakang, kita yang duluan. Kalau kita sama-sama puji nama Tuhan. Kita percaya pelayanan yang demikian yang Tuhan mau. Tuhan pakai Rasul Paulus untuk melakukan contoh-contoh yang luar biasa untuk setiap kita boleh melakukan pelayanan. Dan kita percaya kebaikan dan kemurahan Allah untuk setiap kita itu sungguh luar biasa, saudara ya. Di ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya ini ya, Rasul Paulus. Di sini yang dibilang, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Luar biasa, saudara. Dosa kita yang betul-betul berat, yang selalu tinggalkan Tuhan, tidak ingat Tuhan. Segala perkara dia tidak ingat, saudara. Yang penting kita mau ikut dia. Kadang kita kalau ajak orang, aduh ayo kita ke dia. Kayaknya gue banyak dosa deh, entar dulu deh. Nah kapan dong ya? Kalau banyak dosa, ya datang. Kita nyicil dikit-dikit, jadi hilang. Kurangi, bukan hilang, saudara. Kurangi dosa kita yang banyak segunung. Kita nyicil, biar hilang dikit demi dikit, demi dikit. Tapi nggak lenyap itu dosa, tetap ada, saudara ya. Karena lewat detik, menit, jam, kita nggak tahu dosa apa, perkataan. Macam, dosa itu banyak macam. Dalam tingkah laku. Inilah manusia yang mana Tuhan menuntun setiap kita untuk melakukan yang luar biasa. Dan kita yakin dia boleh menanggung segalanya lewat anaknya, Yesus. Itu sudah dia memberi contoh yang luar biasa. Dia tanggung, anaknya tanggung semua penderitaan yang boleh kita lakukan. Bikin dia menjadi pendosa. Ya saudara ya, kita yang berdosa jadikan dia berdosa. Apa nggak jahat kita ya? Benar-benar kita jahat, saudara. Orang yang tidak berdosa kita. Ya contohnya kalau kita fitnah orang. Dia yang tidak berdosa kita fitnah. Nah itu seperti apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita. Dosa kita yang begitu banyak, saudara ya. Tidak terhitung. Tapi dia mau melakukan. Allah mau mendamaikan. Dengan caranya Yesus. Karena dosa ini tidak pernah habis, saudara. Perlakuan kita yang gak baik aja, itu dosa, saudara ya. Mulut kita salah bicara di kita, itu dosa. Dosa kecil, dosa besar, semuanya sama. Itu dosa. Jadi dibilang, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Luar biasa. Tapi kalau kita selalu ingat, dia tuh udah bikin gue sakit hati banget. Gue enek banget. Kita selalu ingat dan ingat. Tapi di sini Tuhan tidak mau
Dia tidak memperhitungkan. Kalau kita manusia emang hitung-hitungan. Gue kan udah kasih banyak buat lo. Masa lu gak kasih buat gue? Istilahnya saudara ya. Tapi di sini Tuhan bilang, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran yang saya lakukan. Ya, kita harus bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkorban untuk hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya. Apa yang dilakukan Yesus sebagai anak, boleh pengorbanan yang luar biasa. Yang sudah kita lalui dengan perayaan-perayaan yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kita tahu, dan kita percaya, kita tidak mau lagi melakukan dosa itu, saudara ya. Dosa yang lama kita tinggalkan. Yang lama kita tinggalkan, saudara. Karena kita sudah menjadi baru di ayat 17-nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji nama Tuhan. Kita mau pakai yang baru ini untuk lebih lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kita yakin, kita mau ibadah onsite, kita mau melakukan yang lebih luar biasa untuk pelayanan, untuk umat-umatnya lebih luar biasa lagi. Kita yakin dan percaya. Tuhan turut campur tangan. Tuhan ambil alih apa yang tidak bisa kita lakukan. Dia ambil alih, saudara. Karena kita tahu dia berkuasa atas kita. Dia punya yang lebih luar biasa. Kita percaya dan percaya. Karena lewat pengorbanan yang luar biasa, dia mau. Anak ini dia mau mendamaikan kita dengan Bapaknya. Lewat dia. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Kalau kita dipikirkan, saudara, bisa ya. Seperti itu. Ada orang yang bisa dicabik-cabik untuk orang banyak. Hanya dia. Yesus Kristus yang mau mengambil bagian itu. Dan kita bersyukur kita adalah pengikut-pengikut dia yang setia. Kita lakukan yang lebih setia lagi. Menjadi pengikut Yesus. Jadi kita percaya. Dia tersalib karena kita. Dia mati karena kita. Dan dia bangkit pun untuk kita. Karena apa? Dia bangkit. Dia menyiapkan tempat yang terbaik untuk setiap kita. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita percaya kalau dibilang rumah-rumah yang sudah disiapkan, jangan kita takut, saudara. Kita bersama-sama Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita percaya karena luar biasa yang boleh dia lakukan. Makanya kita pun harus ikut Tuhan Yesus. Dan kita boleh mengurangi dosa kita sedikit demi sedikit. Dengan pola pikir kita, dengan pelayanan kita, dengan segala caranya kita mau yang baik dan baik, saudara ya. Gak ada orang mau yang gak baik. Mau yang baik. Mau yang indah-indah, yang enak-enak. Mau. Kita percaya kita harus tetap di dalam dia. Kita di dalam dia dan dia di dalam kita. Karena itu akan rasakan yang luar biasa, saudara. Rasakan ada ketenangan, ada damai. Itu kalau kita tinggal di dalam dia. Tapi sedetik, semenit itu bisa terkoyak, saudara. Damai itu bisa. Dengan ada selentingan, itu bisa terjadi. Tapi kita mau terus. Kita mau terus
ikut Tuhan, mau terus bersama-sama dengan dia karena dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Kita percaya dia melakukan yang terbaik untuk kita. Di ayat 21, saudara, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Luar biasa, saudara. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah kita luar biasa. Yes. Inilah Tuhan kita, saudara. Ya, kita percaya. Kita mau yakinkan itu dalam hidup kita. Kita aminkan. Karena pengorbanan yang luar biasa untuk setiap kita. Dia hadir untuk menebus hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Dan kita harus bersyukur, saudara, ya. Dia melakukan yang terbaik untuk setiap kita. Itu inisiatif yang luar biasa. Yang dibilang misi keselamatan, saudara. Yang dilakukan oleh Yesus untuk kehidupan manusia di bumi ini. Benar-benar dia menghapus kita dari segala dosa kita, saudara. Jadi jangan lagi kita bikin dosa, saudara, ya. Kita percaya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ini kelayakan dalam kehidupan kita, saudara. Dia boleh melakukan yang luar biasa. Karena itu, saudara, kita mau menerima pelayanan pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Dan kita boleh melakukan untuk sesama kita, saudara, ya. Apa yang sudah Tuhan buat, kita juga boleh melakukan untuk sesama kita, saudara. Dan kita boleh melayani saudara-saudara kita dengan penuh kasih. Karena kasih, kalau kasih itu ada sedikit aja, kita bisa, saudara, melakukan itu, yang melayani dengan kasih. Kasih itu berarti kita boleh mengasihi dia dengan segenap hati, kita boleh terus mendoakan dia, kita bawa mereka dalam doa kita, kita percaya. Karena itu yang Allah mau untuk setiap kita. Karena lewat anaknya, kita sudah terselamatkan. Amin. Dari kita bersaksi kepada mereka dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentang keselamatan yang dia berikan untuk setiap kita. Dan kita juga boleh melakukan yang terbaik. Benar dibilang, tutur kata itu, kadang kata-kata kita kan gak enak ya. Main ceplos aja. Tapi kita percaya. Kita boleh mengatur semuanya dengan baik dan benar, karena itu yang Tuhan mau, saudara. Dia mau kita kasih itu betul, penuhi. Kasih itu tetap dan tetap. Jadi, biarlah melalui kita, orang-orang bisa diperdamaikan, saudara. Maksudnya orang-orang boleh datang kepada Tuhan, boleh memuliakan Tuhan, karena kita yakin, ya dia juga sudah
puji Tuhan, sudah memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita bersama-sama di dalam terutama ibadah onsite, saudara ya, rasanya emang beda, saudara, dengan ibadah Zoom. Kalau ibadah Zoom itu kita rasakan kita sendiri-sendiri kan, kita tidak merasakan. Tapi kalau kita mau mengikuti lebih lagi, ada roh Tuhan bekerja dalam setiap kita, saudara. Tapi kalau onsite, lebih lagi, karena kita bisa saling berjabat tangan, saling pegang tangan, apalagi berpegang tangan dalam kasih. Nah itu, ada aliran-aliran kasih yang boleh kita rasakan. Tapi kita percaya, waktunya Tuhan itu yang terbaik, saudara. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua semakin mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari dosa, agar kita boleh diperdamaikan dengan Allah. Amin. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan. Kita mau satukan hati kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mau ajari kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan. Menjadi hamba yang bisa membawa keselamatan dari-Mu dan damai-Mu bagi semua orang, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau hadir untuk kehidupan kami yang lebih baik lagi, Bapa. Dan kami akan ibadah on-site. Kami sedang mengatur waktu, mempersiapkan segalanya, Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalam segala hal. Di dalam pelayanan kami ini, Tuhan, kami tahu Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut ambil alih. Bapa yang baik, kami terus berseru dan memanggil nama Engkau, Tuhan. Dan Engkau mau melawat semua hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan. Agar kami boleh bergandengan tangan lebih lagi, Tuhan Yesus. Menyatukan kasih kami, memuliakan nama Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa yang baik. Engkau boleh memimpin kami lewat hamba-Mu, Bapak Johan, Tuhan. Tuhan, pakai lebih lagi, Tuhan. Dan mampukan Pak Johan untuk melakukan tugas di dalam pengembalaan ini, Tuhan. Kami percaya tongkat yang Tuhan berikan baginya bukan tongkat sembarang tongkat. Tongkat yang sudah dia pegang. Dia mampu melakukannya, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Engkau mau terus bantu dia, topang dia, Tuhan. Berikan kekuatan yang baru setiap saat, setiap waktu. Agar dia mampu menjalani tugasnya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kiranya hamba-hamba-Mu boleh menerima dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, buat lawatan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami yang ada di Zoom ini maupun tidak ada di Zoom ini. Jamah setiap mereka, Tuhan. Lawat setiap hati mereka, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti berbicara. Biar Roh-Mu yang kudus melakukan lebih dahsyat lagi bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terpujian nama-Mu, Tuhan Yesus, kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dilanjutkan oleh WL. Terima kasih. Ya, terima kasih Tante Ana atas firman yang begitu luar biasa, Amin. yang dapat memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Semuanya sukacita hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan pengumuman sepekan. Mungkin multimedia bisa tolong tampilkan pengumumannya atau tidak ada? Ya.
Baik, untuk ibadah kita akan mengadakan seperti biasa di hari Senin, Rabu, Kamis jam 19.30 kita ada ibadah Zoom Fellowship, di mana jangan lupa juga untuk ayat hafalannya nanti akan ditukarkan di akhir tahun. Jadi boleh dipupuk dari sekarang. Kalau yang belum pernah ikut ibadah Zoom Fellowship, nggak apa-apa, ini masih tanggal 4, masih bulan 4, artinya masih di awal-awal bulan, di awal tahun lah ya. Jadi masih bisa dipupuk dari sekarang poin-poinnya. Ya poin itu sebagai motivasi kita sajalah untuk terus baca firman Tuhan. Ada sisi positif, Bapak Ibu, anak juga semakin yang tadinya mungkin cuma main game doang di rumah, sekarang udah sibuk malam-malam hafalin ayat hafal kan buat dapat hadiahnya gitu. Ya, bagi Bapak Ibu yang bisa hadir, diharapkan hadir sama-sama mengadakan fellowship gitu, walaupun melalui Zoom, tapi kita percaya, kita berdoa kalau kita bisa ketemu setiap waktu nantinya. Selanjutnya, kami juga mengundang Bapak Ibu boleh hadir dalam ibadah doa dan puasa karena dikarenakan adalah momen puasa, jadi puasa itu terus diadakan ya. 1 minggu ini terus puasa, jadi Bapak Ibu yang rindu untuk berpuasa, silahkan berpuasa. Nanti kita akan beribadah bersama-sama di hari Sabtu jam 10 pagi. Apabila Bapak Ibu ada permasalahan, permohonan doa, boleh disampaikan di doa puasa ini. Tidak perlu malu-malu, karena kita semua menyampaikan semua masalah-masalah kita di sini, dan kita percaya dari doa-doa yang sudah dipanjatkan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Selanjutnya, ya baik, ibadah youth tetap diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang untuk anak-anak youth boleh ikut hadir dalam ibadah ini. Ibadah raya akan terus diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi via Zoom ya. Selanjutnya, baik, untuk pelayanan gereja, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan gereja seperti penghiburan, baptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, boleh menghubungi Ibu Legia. Dan kebetulan kami akan bekerja sama dengan Bapak Korda, Bapak Andreas Kurniawan, untuk melakukan baptisan air di bulan depan. Jadi untuk Bapak Ibu dan anak-anak yang lain yang belum dibaptis, boleh sekalian mendaftar ke Ibu Legia biar bulan depan akan segera dibaptis gitu ya. Baik, itu saja sih pengumuman gereja pada siang hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, kita boleh menonton bersama-sama video pembuatan ibadah Padang oleh adik kita Noel. Jadi Noel sudah bekerja payah ya, mengeluarkan ide-idenya untuk membuat video ibadah Padang. Kita juga mengucapkan terima kasih karena antusias dan kerja keras Noel, sehingga video ibadah Padang tuh bisa kita tonton bersama-sama. Jadi kita boleh tonton bersama-sama, ya mungkin ada muka-muka kita semua ya di sini ya. Ya, saya share screen, izin share screen. Biar kita boleh nonton bersama-sama. Mungkin ada yang belum pernah nonton. Perkenalkan, nama saya Gian Lukas Angap Emmanuel Segian, dan sekarang Senin 11 April 2022, tepatnya 4 hari lagi sebelum ibadah Padang dimulai. Saya sangat-sangat senang karena sebentar lagi ibadah Padang akan dimulai. Semoga dari
awal dan akhir kegiatan akan berjalan dengan lancar. Mari teman-teman youth, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Rapat ibadah Padang, mantap! Ibadah Padang, semangat! Akhirnya sudah selesai rapat ibadah Padang. Dalam rapat ibadah Padang, kita sama-sama mengkoordinasi untuk kegiatan-kegiatan acara dalam ibadah Padang. Sehingga kami, panitia-panitia ibadah Padang, semakin semangat untuk menjalankan ibadah Padang yang akan dirayakan. Tetap semangat! Shalom semuanya. Hari ini, Rabu 13 April 2022, tepatnya 2 hari lagi sebelum ibadah Padang dimulai. Nah, sebagai persiapan saya telah mempunyai baju khusus untuk ibadah Padang. Saya akan pakai dalam 3, 2, 1. Wow. Jadi, baju ini berwarna kuning dan mempunyai tulisan di sini, serta tulisan juga di belakangnya yang bertuliskan Gereja Jemaat Betani Immanuel Bekasi. Segitu saja untuk hari ini. Dadah. Shalom semuanya. Hari ini Kamis 14 April 2022, tepatnya 1 hari lagi sebelum ibadah Padang dimulai. Nah, untuk pendaftaran pergi ke ibadah Padang sudah ditutup, dan nanti kami akan bertemu di Pasar Modern Harapan Indah. Dari perjalanan di Bekasi sampai ke Cibubur, kita akan naik melalui bus. Segitu saja untuk hari ini. Dadah. Shalom semuanya. Hari ini saya sudah sampai di bus di Pasar
Sekarang adalah sesi permainan kedua. Dan permainan kedua ini adalah mencari telur. Semoga aku bisa memenangkan permainan ini. Bye-bye. Ya, sepertinya mohon maaf jaringan rumah saya yang bermasalah, ya kurang. Nah, itu sedikit cuplikan dari videonya Noel. Cuplikan dari videonya Noel, kita mengucapkan terima kasih kepada Noel atas antusiasnya membuat video. Dan bagi Bapak Ibu yang mau melihat lebih lanjut lagi videonya karena mungkin dari internetnya di rumah saya kurang bagus gitu ya, jadi nontonnya juga kurang begitu enak gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di YouTube. Dan nanti kita mungkin ada ibadah selanjutnya lagi, kita akan tatap muka. Jadi bagi semuanya yang ada di sini, saya harapkan boleh ikut. Terkhususnya nih yang belum pernah ikut Mama Noel ya, Mama Yoel. Mama Yoel, nanti mungkin next kita bisa main bareng-bareng ya. Bisa ibadah Padang selanjutnya, ikut, oke? Ya, itu sih. Bersyukur ibadah Padangnya juga bisa terlaksana dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang mengambil bagian, terkhususnya anak-anak youth ya, yang udah antusias, jadi lelah sampai katanya capek, udah pulang ibadah Padang langsung pada tepar semua gitu kan. Karena kita dari pagi sampai sore baru pulang gitu. Ya, semuanya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang memberikan perhatiannya, baik itu secara jasmani maupun rohani. Saya percaya kita semua di sini mendapatkan sukacita dari ibadah Padang. Untuk kami juga panitia, Kak, saya mewakili panitia semua mengucapkan mohon maaf apabila mungkin dari ibadah Padang ada kekurangannya. Kita semua terus belajar, biar nanti di ibadah Padang selanjutnya kita semua lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kita mengharapkan kita jalan-jalan lagi ya, kita berdoa, biar kita terus happy di dalam Tuhan. Ya, baik, itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau mempersiapkan hati kita dulu, kita nyanyikan satu lagu, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Saya persilakan Ibu Mila boleh berdoa syafaat. Mari bersatu kita di dalam doa. Selamat siang Bapa kami yang baik di dalam surga. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Kalau kami masih dapat kembali berkumpul hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Kau telah memberkati dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu senantiasa nyata dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang telah melayani hari ini Bapa, mulai dari WL Tuhan, pembawa firman, media Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi Bapa untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati mereka dalam setiap langkah hidup mereka Tuhan, pimpin mereka sehingga apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan, Engkau dengar setiap kerinduan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah yang subur, biarlah firman-Mu dapat menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena satu hal yang kami percaya Bapa, bahwa firman adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau juga tetap memberkati gereja kami Tuhan untuk setiap kegiatannya, mulai dari ibadah dari hari Senin Tuhan sampai di hari Minggu lagi ibadah raya Tuhan. Kau senantiasa berkati Tuhan. Kau berkati anak-anak-Mu senantiasa rindu Bapa untuk mencari wajah-Mu Tuhan, bertemu bersama saudara seiman walaupun masih lewat tatap muka Tuhan. Kami percaya Bapa dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu Engkau akan sediakan berkat yang melimpah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Tak bisa-bisa kami mengucap syukur padamu karena kami tahu Bapa bersama-Mu Tuhan kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan sukacita Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami mungkin yang saat ini belum bisa beribadah bersama-sama Tuhan, mungkin saat ini karena kondisi mereka sedang tidak fit ya Tuhan. Mari Tuhan, apapun permasalahan mereka Bapa, biarlah Engkau senantiasa menaruhkan kerinduan dalam hati mereka untuk senantiasa rindu mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu dalam setiap pergumulan kami, ketika kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, ada sesuatu mujizat yang nyata Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kerinduan kami, terlebih untuk ibadah kami untuk onsite Tuhan. Kalau kami berpikir secara manusia, kami kadang berpikir itu mustahil, tapi kami percaya di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan Yesus. Biarlah setiap kerinduan kami Tuhan, kami percaya Engkau akan nyatakan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap penginjil-penginjil yang sedang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Kau berkati juga mereka Tuhan, biarlah hati mereka tetap teguh Bapa untuk senantiasa melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami. Kami percaya Bapa mujizat-Mu nyata atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia akan dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati para pemimpin di bangsa kami Tuhan, jadikanlah mereka pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan, biarlah Bapa setiap langkah kami Kau yang pimpin, walaupun kadang tidak mudah, kami percaya kami akan berhasil Bapa ketika kami berjalan bersama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah dengan satu dengan yang lain, biarlah Bapa kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu.
Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu Mila, Bu Meli, terima kasih. Bu Legia. Ya, sebelum mengakhiri kita foto dulu bersama ya. Yuk, Noel. Oke deh. Oke, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Sarangeo. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Dadah. Yesus memberkati semuanya. Dadah. Dadah.